guys, kembali lagi bersama saya di sini Sri Artaviana. Saya mahasiswi dari Stikes Widya Dharma Husada, program studi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas. Ini saya akan membahas bagaimana bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus memahami dulu apa itu definisi dari bahasa. Bahasa Indonesia adalah simbol atau lambang yang dihasilkan oleh alat indera manusia untuk melakukan komunikasi antar individu. Nah, selanjutnya, tahu nggak sih guys asal-usul bahasa Indonesia itu dari mana? Bahasa Indonesia berakar atau bersumber dari bahasa Melayu yang dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pada masa itu, bahasa Melayu disebut juga dengan bahasa perantara, yaitu untuk berbagai kegiatan yang ada di masyarakat seperti perdagangan dan juga kebudayaan. Bahasa Melayu Riau diputuskan sebagai bahasa dasar pada bahasa Indonesia, yaitu pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat. Bahasa Indonesia semakin berkembang dan juga beradaptasi. Bahasa memiliki fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi menggunakan bahasa, sehingga bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu pada lingkup yang lebih luas dan juga resmi. Tahu nggak sih guys, bahasa Indonesia juga memiliki peran yang sangat penting loh, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Apa aja sih peranannya? Yang pertama, yaitu sebagai komunikasi perhubungan pada berbagai kegiatan masyarakat yang telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah sebagai wahana dan juga piranti untuk membangun kesepahaman, kesepakatan, dan juga persepsi. Yang kedua yaitu untuk memajukan pembangunan masyarakat di dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi loh guys, dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu fungsi ekspresif, di mana digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Yang kedua, fungsi komunikasi, di mana digunakan untuk berinteraksi atau berhubungan antara satu sama lain sehingga pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan juga dipahami. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi kontrol sosial, di mana digunakan sebagai pengendali suatu kondisi dan juga situasi. Keempat, fungsinya yaitu fungsi adaptasi, di mana dapat membantu kita untuk mengenal lingkungan secara lebih baik lagi. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi integrasi atau pemersatu, yaitu digunakan sebagai alat pemersatu yang dapat menyatukan kita dengan orang lain yang berbeda suku ataupun bangsa. Tahu nggak, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan loh, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, sebagai bahasa nasional atau bahasa kebangsaan, di mana kedudukannya ini berada di atas bahasa-bahasa daerah. Bahasa nasional juga memiliki fungsi, yaitu yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua lambang identitas nasional, dan yang ketiga sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang budaya dan juga bahasanya. Kedudukan bahasa Indonesia yang kedua yaitu sebagai bahasa resmi atau bahasa negara, di mana Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara secara konstitusional yang termasuk dalam pasal 36 bab 15 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, dipakai untuk urusan kenegaraan. Pemakaian sebagai bahasa resmi kenegaraan pertama kali dapat kita lihat pada naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Dan mulai saat itu bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan dalam setiap acara atau peristiwa kenegaraan. Yang kedua yaitu sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Dalam dunia pendidikan di sebuah negara memerlukan sebuah bahasa yang seragam agar pendidikan tidak terganggu. Pemakaian lebih dari satu bahasa akan mengganggu keefektifan bahasa. Pemakaian bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan bukan hanya terbatas bahasa pengantar saja, namun
bahasa-bahasa ajar juga memakai bahasa Indonesia. Yang ketiga, yaitu sebagai bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, yaitu di mana untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan di tingkat nasional diperlukan sebuah bahasa sebagai alat perhubungan sehingga komunikasi tidak terhambat. Bahasa Indonesia dipakai oleh badan-badan pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar hubungan pemerintah dengan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu sebagai bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Sekian video pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.